Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hamdani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah remediasi pembelajaran fisika yang telah memberikan saya tugas terkait video pembelajaran perubahan konseptual. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya kita bisa diberi kesehatan, nikmat iman dan nikmat hidup serta nikmat-nikmat lainnya. Tak lupa selawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang insya Allah nantinya kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin 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 ya robbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Ayang Rika dengan NIM X1051221001, program studi pendidikan fisika kelas 5A1. Baik, berdirinya saya di sini saya ingin menyampaikan video pembelajaran perubahan konseptual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, nanti Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya mencatat teman-teman yang tidak hadir dan nanti diletakkan di meja Ibu ya. Oke, terima kasih. Baik, seperti minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang rangkaian listrik statis. Iya benar. Oke, pada pertemuan kali ini kita bahas listrik dinamis menyelidiki intensitas nyala lampu pada rangkaian seri. Nah, di sini Ibu akan menyajikan soal untuk kalian jawab. Soalnya nggak banyak kok, soalnya cuma satu soal. Nah, kalian jawab di satu lembar kertas, kemudian jawaban kalian kalau sudah selesai dikumpulkan di meja Ibu di depan. Kemudian Ibu akan menanyakan pendapat kalian masing-masing. Sampai sini apakah sudah jelas? Oke. Nah, untuk soalnya yaitu, ini dia soalnya, sebentar ya. Perhatikan gambar di samping. Jika labu identik yang terjadi pada nyala lampu adalah, nah, di situ kan ada rangkaian apa? Rangkaian seri, iya benar, rangkaian seri. Seperti pembahasan kita soal kita itu tentang rangkaian seri. Jawaban yang A yaitu nyala lampu A lebih terang dibandingkan dengan nyala lampu B. Kemudian yang B, nyala lampu B lebih terang dibandingkan dengan nyala lampu A. C, nyala kedua lampu sama terang. Nah, di sini Ibu akan menanyakan satu persatu dari kalian. Mungkin akan perwakilan saja. Menurut kalian, dari soal tersebut jawaban yang benar mana? Kemudian berikan alasannya. Oke, silakan. Dea. Ya, apakah ada jawaban yang lain? Apakah ada yang lain? Oke, silakan Ayang. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada video pembelajaran. Simak video di samping secara seksama, kemudian apa yang Anda pahami terkait tentang lampu berdasarkan video di samping. Nah, kalian akan menonton video yang berdurasi kurang lebih sekitar 5 menit. Dari video tersebut akan menjawab keraguan atau menjawab soal yang telah Ibu berikan tadi. Nah, boleh simak kemudian setelah selesai sampaikan apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Seperti itu. Oke, kita sekarang membahas miskonsepsi pada nyala lampu di rangkaian seri dan paralel. Jadi, di sini ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, ini misalkan ini lampu A, ini lampu B, kemudian yang ini lampu C, yang ini lampu D. Dengan besar hambatan yang sama, yaitu 10 ohm. Sama ini.
Ini 10 ohm juga. Oke. Pertanyaannya itu, di antara kedua rangkaian ini, yang manakah yang paling terang? Rangkaian 1 atau rangkaian 2? Jadi ada yang menjawab bahwa rangkaian 1 lah yang lebih terang karena rangkaian seri ya. Gitu. Karena rangkaian seri tidak bercabang, makanya lampunya akan lebih terang. Apa benar begitu? Nah, kita lihat ya. Sebenarnya dari sini sudah terlihat nih. Ini garis-garis sinarnya itu nih lebih pendek kan. Ini rangkaian seri itu lebih pendek daripada garis-garis sinar yang di rangkaian paralel. Oke, coba kita cek. Rangkaian paralel itu arus. Nah, dari soal ini kan pertanyaannya terang antara rangkaian mana? Rangkaian seri atau paralel. Sedangkan soal yang Ibu sajikan di mana itu adalah rangkaian seri. Nah, rangkaian seri di sini kalian perhatikan bahwa rangkaian seri ini nyala lampunya itu bisa lihat secara langsung bahwa nyala lampunya itu sama. Nah, jadi dari rangkaian seri itu bahwa terang antara A dan B itu sama karena arus yang mengalir itu sama, kemudian resistansi atau resistornya itu sama. Kemudian untuk rangkaian paralel itu juga sama, demikian. Untuk rangkaian paralel juga sama. Hanya saja dari pertanyaan yang Ibu sajikan tadi bahwa pertanyaannya itu terkait tentang rangkaian seri, nyala lampu mana yang lebih terang. Nah, dari rangkaian ini bahwa dapat disimpulkan bahwa nyala kedua lampu itu sama terang. Nah, seperti itu. Gimana? Apakah sudah jelas? Iya, benar sekali. Jadi, mau itu rangkaian seri atau paralel, dengan menggunakan resistor yang sama atau resistansi yang sama, maka arus yang mengalir pada lampu tersebut akan sama seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, boleh Ibu minta tolong satu orang maju ke depan? Siapa? Oke, Randy silahkan. Nah, coba teman-teman perhatikan lampu yang berada di atas kalian, lampu yang berada di dalam ruangan ini. Oke, Randy silahkan matikan lampunya dengan memencet saklar di sudut sana. Oke, kemudian nyalakan. Oke, nah apa yang kalian dapatkan dari peristiwa tersebut? Apakah lampunya akan sama terang atau lampu misalnya yang di sudut lebih terang atau yang di sudut bagian kiri lebih terang? Iya benar, sama terang. Karena seperti yang Ibu bilang bahwa apabila suatu resistansi dari lampu tersebut itu sama atau hambatannya sama, kemudian lampu itu identik atau sama, maka semua lampu itu akan sama terang, baik itu rangkaian seri maupun paralel seperti itu. Apakah sudah jelas semuanya? Oke. Nah, lanjut slide berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu bayangkan dua kipas angin yang identik. Jika kamu menyambungkan kedua kipas ke sumber listrik yang sama, entah menghubungkan mereka dalam satu jalur seperti barisan atau secara berdampingan seperti cabang, selama kipasnya sama jenis dan ukuran kedua kipas akan berputar dengan kecepatan yang sama. Anggaplah dalam analogi ini kipas adalah lampu, putaran kipas adalah terang cahaya, kemudian sumber listrik adalah arus dan tegangan. Nah, jadi jika kipas identik mendapatkan aliran listrik yang sama baik dalam barisan seri atau berdampingan paralel, kedua kipas akan bekerja dengan kecepatan yang sama seperti lampu yang menyala dengan terang yang sama, seperti Ibu jelaskan tadi dan Ibu contohkan tadi terkait lampu yang berada di kelas. Nah, untuk video di sampingnya boleh nanti kalian tonton saja di rumah, kemudian kalian buat kesimpulan atau resum hasil dari apa yang kalian tonton seperti ini.
Oke, selanjutnya yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pencahayaan rumah. Dalam rangkaian listrik rumah, lampu-lampu biasanya disusun secara paralel. Ini memungkinkan setiap lampu mendapatkan tegangan penuh dan menyala dengan intensitas yang sama, meskipun beberapa lampu dimatikan dalam penerapan ini. Jika semua lampu identik, semua akan menyala dengan kecerahan yang sama karena setiap lampu mendapatkan tegangan yang sama dari sumber listrik, seperti yang kita lakukan tadi ya. Kemudian yaitu lampu Natal. Nah, kalian tahu kan lampu Natal atau lampu yang biasanya pada saat Idul Fitri juga itu kan ada lampu yang kecil-kecil bolanya tuh. Nah, beberapa rangkaian lampu Natal diatur dalam rangkaian seri. Jika semua lampu dalam rangkaian ini identik, mereka akan menyala sama terang karena arus yang mengalir melalui setiap lampu adalah sama. Namun, jika satu lampu yang putus, maka seluruh rangkaian tidak akan menyala karena aliran arus terputus. Seperti itu. Nah, sampai sini apakah sudah jelas semuanya? Oke. Dari soal yang terkait tadi, bahwa jawaban yang benar adalah yang C. Iya ya, benar, karena di mana nyala kedua lampu itu sama karena dengan lampu identik kedua lampu akan menyala sama terang baik dalam rangkaian seri maupun paralel, atau nyala lampu dalam rangkaian tersebut sama terangnya karena arus yang mengalir setiap lampu sama besar, dan jika resistansi lampu identik tegangan akan terbagi merata menghasilkan intensitas cahaya yang sama pada setiap lampu. Nah, seperti yang Ibu bilang, jika resistansinya itu berbeda maka nyala lampu itu akan berbeda. Seperti itu. Mungkin untuk pembahasan tersebut akan dibahas minggu selanjutnya, minggu depan, seperti itu. Nah, tugas pertama tadi kan meresum, kemudian untuk tugas selanjutnya itu kalian melakukan eksperimen menggunakan PET simulasi. Untuk pertanyaannya itu sama, nyala lampu mana yang lebih terang, kemudian kalian bandingkan seperti itu. Kalian buat video, kemudian video tersebut dikumpul di Classroom. Nah, jangan lupa kalian akan melakukan eksperimen menggunakan PET simulasi seperti itu. Oke, apa sih sampai sini apakah sudah jelas? Oke, jelas. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan terkait materi listrik dinamis. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.